Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Lukman Uki TV. Selamat pagi kawan-kawan semua, dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan dari segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini saya mau review anakan entok yang baru umur 2 minggu ya. Ada juga yang lebih ini ya. Soalnya ini gak bareng ya waktu menetesnya. Soalnya menetesnya di sini masih sistem manual ya. Jadi menetesnya sama biangnya langsung ya. Enggak seperti musim-musim model-model sekarang ya. Model sekarang kan banyak ya yang meneteskannya itu pakai mesin penetes. Nah, sedangkan di sini ya masih sistem manual. Otomatis waktu menetesnya ini juga bareng ya. Dan ini si hasil anakannya juga. Jadi enggak begitu rata ya, gedenya ini ada yang kecil, masih ada yang kecil ya, soalnya ada yang beda 4 hari ini ya. Ini populasinya semuanya ada 90 ekor ya, 90 ekor. Dan insya Allah dengan cara ngasih makannya yang baik ya, bila nanti udah gedenya ini bisa sama ya gedenya ya, bisa sama. Yang pastinya kita harus diperhatikan ya dari tempat pakannya ya, seperti ini. Nah, ini tempat pakannya ini saya kasih 2 ya. Waktu kemarin itu pakai 1 ya, itu tuh. Lalu saya tambahin lagi pakai yang ini. Nah, sekarang udah 3 hari ya. Udah 3 hari tempat pakannya 2 tempat ini masih udah gak cukup lagi ya. Jadi kelihatannya waktu ngasih makannya jadi nyampe berdesakan ya, berdesakan atau berpepedan ya, otomatis yang kecilnya itu jadi nggak kebagian ya. Nah, bagaimana caranya supaya nanti hasilnya nanti ya si entongnya ini bisa sama gedenya ya. Nah, di sini kita harus bisa memperhatikan atau mempersiapkan ya tempat pakannya supaya di waktu ngasih makan itu jadi nggak dibiarkan terpepedan ya. Kalau terpepedan itu mungkin itu kurang ya, tempat pakannya jadi kurang luas ya. Dan ini juga mesti ditambahin lagi ya, ini tempat pakannya. Soalnya kalau dibiarkan si entongnya seperti itu ya, jadi nanti hasilnya itu nggak sama ya. Otomatis yang kecil itu nggak kebagian. Nah, pertumbuhannya itu bisa terganggu juga ya. Dan insya Allah dengan cara seperti ini nanti hasilnya itu gedenya itu bakal sama ya. Oke, dan di sini saya selalu terapkan ya, entok seusia 2 minggu atau 2 minggu lebih ya, saya selalu pakai pakan alternatif ya. Dan ini saya udah dikasih pakan alternatif dan camilan juga ya, daun pepaya ini. Nah, untuk kemarin ya saya dikasih ditaruh di sini ya, ditaruh di sekatan ini. Ini luasnya 2 meter kali 2 meter ya. Nah, setelah umur 10 hari kelihatannya di ruangan ini jadi udah kebek ya. Jadi udah terlalu sempit kayaknya. Soalnya udah kelihatan si entongnya itu kelihatannya udah nyaman. Nah, waktu kemarin saya dirubah ya. Jadi ditambahin lagi ke sini, pasang pagar lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, alhamdulillah sekarang ya. Jadi ruangan ini udah diperlebar ya. Jadi luasnya ini entok populasi 90 ekor. Saya untuk sementara ini dikasih luas 7 meter kali 2 meter ya. Tapi ini juga belum pasti nyampe gede ya. Kita lihat situasinya dulu ya. Situasi nanti kalau seandainya ini masih kurang,
pasti kita diperlebar lagi ya. Soalnya kalau ruangan terlalu sempit, jadi otomatis untuk pertumbuhan si entognya ini bisa terganggu juga ya. Jadi terlambat untuk pertumbuhannya. Nah, sebenarnya kita ternak entog sistem pembesaran seperti ini, jadi kita mesti diperhatikan terutama dari pakannya atau dari air minumnya atau dari tempat pakannya atau dari lokasi ruangan ini. Dan ruangan ini diusahakan ya, untuk alasnya itu usahakan tetap kering ya, jangan sampai basah. Nah, kalau ruangan si anakan entok ini alasnya itu sampai basah, itu bisa berpengaruh juga ya untuk pertumbuhannya. Soalnya kalau dibiarkan basah ini alasnya ini, pasti ini mengeluarkan hawa bau ya. Nah, hawa bau itu bisa mengganggu untuk pertumbuhan si anak entok ini ya. Dan seperti di sini ya, ini kalau setelah makan ya, saya selalu sediakan ya bak mandi. Nah, ini seperti ini ya, itu yang di depan yang hijau itu ya, itu bak mandi ya, bak mandi. Jadi si entognya setelah makan langsung mandi di sana ya. Nah, apalagi pas cuaca panas ya, pas cuaca panas pasti saya disediakan bak mandi seperti itu. Nanti si entognya pada mandi situ lalu jemur sana ya. Nah, ini gunanya sama ya. Jadi kita diperhatikan dari si badan entognya itu, termasuk dari bulu-bulunya ya. Nah, bagaimana caranya supaya si bulu-bulunya itu tetap bersih ya. Nah, seperti ini saya siapkan ya bak mandi seperti ini. Otomatis si entognya itu dijamin bersih ya si bulunya. Jadi enggak kotor ya. Jadi jangan biarkan sampai kotor si bulunya itu ya. Nah, kalau bulunya kotor itu bisa terpengaruh untuk pertumbuhan si anakan entok ini ya. Dan di sini saya selalu siapkan juga ya untuk camilannya ini. Dimana di waktunya kita belum dikasih makan ya. Ada camilan ini jadi si entoknya itu jadi enggak terlalu lapar ya. Kasihan ya kalau lapar. Nah, di sini ini saya dikasih daun pepaya ya. Daun pepaya sama daun singkong itu. Singkong apa itu ya? Kalau di daerah Jawa itu namanya kedi, katanya daun kedi. Nah, ini lalaban seperti ini ya. Dan ini bagus juga ya buat kesehatan si entok, daun pepaya ini. Khasiatnya banyak juga ya. Dan kita mesti diperhatikan cuaca juga ya. Cuaca kita mesti diperhatikan ya. Apalagi ternak entok sistem pembesaran, apalagi seusia sebesar ini ya, masih rawan ya untuk daya tahan tubuhnya. Nah, di sini sekarang ini kan masih musim hujan ya, kadang malam juga hujan. Nah, untuk pencegahan di sini saya selalu pakai obat herbal ya, jamu herbal. Jadi di sini saya nggak pakai obat-obatan toko ya. Nah, di sini saya selalu pakai jamu herbal. Bahan bakunya seperti biasa ya yang saya gunakan di sini. Bahan bakunya untuk jamu herbal itu saya bahan bakunya dikasih itu ya, kasih kunyit, jahe merah ya, bawang putih, daun kelor, daun mengkudu ya, dan sirih juga ya, pakai ya. Nah, itu kita rebus nanti diambil airnya ya. Nah, airnya itu bisa dikasih air minumnya ya. Cuman itu enggak setiap hari juga ya. Saya di sini dikasih 1 minggu sekali atau 2 minggu itu harus. Dan
kita lihat situasi si entok-entoknya itu ya. Nah ini untuk pencegahan juga ya, si jamu-jamu herbal ini. Untuk pencegahan, jangan sampai si entoknya itu nunggu sakit ya. Kalau udah sakit, agak susah juga ya untuk mengobatinya. Dan untuk lokasi kandang ini ya, saya kasih yang sebagiannya ini saya kasih terbuka ya. Terbuka, yang sebagian tertutup ya. Jadi gunanya si lokasi kandang seperti ini gunanya dimana waktu ada cuaca panas ya, jadi dia bisa berjemur di sana ya, berjemur kepanasan, dan gunanya untuk mengatur sirkulasi ya, jadi sirkulasi tetap lancar ya. Nah ini, dan entok sebesar ini saya ini udah nggak dikasih lampu ya, jadi ini udah agak dikasih lampu, ditaruh di tempat terbuka seperti ini ya. Oke kawan, video kali ini cukup nyampe di sini dulu ya. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang selalu hadir di sini, yang selalu ngasih support yang baik ya. Dan bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, mohon bantuannya dan dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.